Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Safari dari kelas D Prodi Manajemen nomor NPM 101200104. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman terhadap materi Ma'rifatur Rasul. Pengertian Ma'rifatur Rasul. Manusia sangat membutuhkan adanya seorang Rasul, karena secara fitrah manusia selalu ingin tahu keberadaan Sang Pencipta, selalu menginginkan untuk dapat mengabdi secara benar kepada Sang Pencipta, dan selalu menginginkan kehidupan yang teratur. Untuk bisa mengetahui secara benar tentang keberadaan Allah, bagaimana cara melakukan pengabdian kepadanya, dan bagaimana bisa memahami aturan main hidup yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Pencipta, yang akan menjadikan kehidupan manusia menjadi teratur. Semuanya itu hanya bisa diperoleh melalui penjelasan atau petunjuk dari seorang Rasul. Maka keberadaan Rasul menjadi sangat dibutuhkan oleh manusia. Ma'rifatur Rasul ini membincangkan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting dari paket ini adalah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Mengenal Rasul saja tidak dalam bentuk fisikal atau penampilannya, tetapi segala aspek syar'i berupa sunnah yang didedahkan Nabi kepada kita, sama ada tingkah laku, perkataan, ataupun sikap. Pengenalan kepada Rasul dapat dilihat melalui sirah Nabi yang menggambarkan kehidupan Nabi serta latar belakangnya seperti nasab, kemudian melalui sunnah dan dakwah. Dengan mengenal Rasul, diharapkan kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya. Perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengenal Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab, dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Setengah masyarakat mengetahui dan mengamalkan sunnah Nabi dari segi ibadah saja, bahkan dari segi penampilan saja. Sangat jarang muslim yang mengambil contoh kehidupan Nabi secara keseluruhannya. Sebagai contoh misalnya, peranan Nabi dari segi politik, pemimpin, penjaga, dan juga Nabi sebagai suami, ayah, dan ahli di masyarakat. Semua peranan Nabi ini perlu dicontoh dan diikuti sehingga kita dapat mengamalkan Islam secara sempurna dan menyeluruh. Walaupun demikian, umat Islam masih menjadikan Nabi sebagai Rasul adalah dari segi lafaz atau kebiasaan umat Islam bersolawat ke atas Nabi. Bagaimanapun umat Islam yang sholat akan selalu bersolawat ke atas Nabi dan selalu menyebutnya. Pentingnya keimanan kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para rasul yang menginterpretasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Tugas-tugas para rasul pun yaitu dengan mengemban tugas-tugas yang sangat mulia. Adapun tugas-tugas Rasul yaitu adalah membimbing umatnya menuju jalan yang benar. Lalu Rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Rasul pun yaitu Rasul adalah seorang yang jujur, sidik atau artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas, lalu dermawan dan seorang pemalu. Keteladanan sifat Rasulullah banyak sekali yang ada pada diri Rasulullah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya iman dan takwanya yang kuat dalam kondisi apapun. Para Rasul tetap teguh dan tabah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya yang mulia, terpuji, selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Kewajiban kita kepada Rasulullah yaitu membenarkan apa yang disampaikannya, apa yang beliau katakan bukanlah hawa nafsunya, melainkan wahyu Allah. Lalu mentaati perintahnya,
apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dilaksanakan semaksimal kemampuan kita. Lalu menjauhi apa yang dilarangnya, lalu tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya, lalu mengimaninya. Beriman kepada Allah berarti harus beriman kepada Rasul, lalu mencintainya, lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dibanding cinta kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri adalah tanda kesempurnaan iman. Lalu mengagungkannya, lalu menolong dan membelanya, mencintai para pencintanya, menghidupkan sunnahnya, memperbanyak sholawat kepadanya, mengikuti manhajnya, lalu mewarisi risalahnya. Jadi kesimpulannya, Rasul adalah seseorang yang penting bagi manusia, khususnya umat Islam. Karena tanpa Rasul, kita tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan baik. Selain itu, kita juga harus mengetahui berapa jumlah Rasul. Kita juga harus mengimani Rasul karena telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian sedikit rincian penjelasan dari materi Ma'rifatul Rasul yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.